Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh berada dan berkumpul di tempat ini pagi hari ini semua karena berkat Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini pagi hari ini, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami meminta pertolongan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh dapat Tuhan Yesus menerima berkat Tuhan. Kami pulang boleh dapat menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh dapat Tuhan Yesus memuji nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu dan terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Pimpin dan sertai Tuhan untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang beribadah online Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sama memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan bersukacita, kita akan bersorak, dan kita akan muliakan nama Tuhan kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Tuhan ya. Tuhan, kita begitu sungguh luar biasa baik untuk kita semuanya ya. Kita boleh ada di tempat ini, kita boleh dapat bersuka cita. Kesehatan yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita tetap bangkit berdiri, kita tetap memuji nama Tuhan. Kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan sekali lagi dengan iman kita bahwa kita tidak lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin, haleluya. Siap dibangun di atas dasar iman. Amin, puji Tuhan. Kita tidak lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Dia begitu setia untuk kita semuanya. Kita siapkan hati kita akan lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita terima berkat Tuhan.
bertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami sangat rindu tinggal bersamamu Bapa. Engkau Allah yang begitu baik bagi kami semua Tuhan. Seperti rusa yang haus akan firman-Mu, begitupun Tuhan, pagi hari ini kami haus akan firman Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan Yesus hati kami, pikiran kami untuk kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami tidak dapat Tuhan berjalan sendiri. Kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, apalah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian yang kami boleh naikkan, itu boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Itu boleh dapat menyenangkan Engkau Bapa. Terlebih Tuhan, Engkau sangat begitu baik dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Sehingga dalam setiap kehidupannya banyak jiwa yang dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan siap terima berkat Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema perubahan. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini segala sesuatu berubah. Cuaca juga berubah. Sebentar mungkin terang, sebentar ada hujan, sebentar gelap berawan, dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Nanti kita akan melihat hal ini, nanti bisa mohon Pak Herman akan membacakan. Mari sebagai awal daripada pembacaan kita, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan untuk segala sesuatu. Untuk segala hal di dalam dunia ini, di dalam perjalanan hidup kita, ada masanya, ada waktunya, ada eranya, ada zamannya. Untuk apapun di bawah langit ini, ada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang waktu, masa, era, zaman, dan itu berkenaan dengan perubahan zaman sampai pada saat ini. Mari kita akan melihat beberapa perubahan zaman, kita akan banyak melihat sejarah dan kemudian kita akan melihat hal-hal yang berkenaan dengan sejarah dan perubahan di dalam kehidupan dan dunia ini berkenaan dengan firman Tuhan dan di dalam kehidupan kita ini. Saudara, kalau dulu ya di situ dikatakan di dalam tahun 1946 anak-anak pergi main. Biasanya kalau anak-anak laki-laki main bola, nggak mau pulang-pulang. Dan seorang ibu akan menyeret anaknya, menarik anaknya untuk dibawa pulang ke rumah. Tapi hari ini seorang ibu akan menarik anaknya dari dalam rumah keluar untuk pergi. Kenapa? Karena di dalam rumah anak itu pegang HP terus dan dia terus-menerus melihat HP itu. Mulai dari anak-anak kecil sampai semuanya. Menurut survei, setiap manusia itu sekitar 7 jam memegang gadgetnya. Ya kurang lebih. Mungkin ada yang kurang dari situ, mungkin ada yang lebih dari situ juga. Tetapi di rata-rata sekitar demikian. Dan katanya anak-anak termasuk di Indonesia kurang lebih dalam seminggu itu ada 30 jam dia pegang HP itu. Bapak Ibu Saudara, kalau dulu pada zaman mulai ada komputer, maka komputer itu besar-besar banget. Orangnya kecil,
komputernya lebih besar daripada orangnya. Tapi zaman sekarang 30 tahun berselang setelah itu, seorang bapak yang tadinya kecil bisa menjadi besar, tapi komputernya sekarang sudah berubah menjadi kecil. Pakai laptop, mungkin tab dan lain sebagainya. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi pada masa lalu dan pada masa yang sekarang. Anak-anak muda sekarang yang remaja begitu, barangkali tidak pernah ya kesampaian atau pernah mengalami bagaimana waktu mulai awal ada telepon. Orang-orang belum ada di rumahnya, jarang sekali ada tapi sedikit. Dan kalau mau telepon harus mengantri gitu. Dan ya di tempat umum begitu saja. Kemudian makin lama makin baik, ada satu tempat. Masuk ke tempat itu untuk telepon. Telepon itu bisa untuk lokal, bisa untuk nasional juga bisa. Tetapi jarang orang punya telepon sendiri. Itu keadaan dulu. Sekarang bagaimana? Setiap orang punya yang namanya gadget ini. Kalau saya melihat di jalan begitu, tukang-tukang parkir atau siapapun yang duduk-duduk di jalan itu, semua sedang pegang handphonenya Bapak Ibu Saudara. Entah apa yang dilihat, tapi semuanya pegang itu. Kalau dulu orang sulit sekali berkomunikasi, harus mengantri, tapi sekarang mereka sudah punya sendiri-sendiri. Bahkan bisa melihat ketika mau telepon itu, dia bisa melihat orang yang ditujunya. Ya kita bisa video call. Kemanapun juga bisa. Dulu saya pikir mungkin di kalangan kita aja. Misalnya kalau kita di Indonesia ya di Indonesia aja. Ternyata sampai ke luar negeri juga bisa sekarang. Saudara, itulah keadaan perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Dan kita sedang ada di dalamnya. Berapapun umur kita sedang ada di dalam perubahan itu. Kita akan melihat yang lainnya tentang perubahan zaman. Ya, ini alat komunikasi. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami punya handphone yang seperti apa? Saya pernah tuh punya handphone yang waktu awal-awal itu dapat dikasih juga ya dari adik saya itu. Yang katanya kalau dilempar ke binatang bisa mati itu binatang katanya ya. Karena saking beratnya. Makin lama makin kecil, makin tipis. Dan sekarang kita sebut smartphone ya. Handphone yang canggih. Banyak fiturnya. Saya secara pribadi tidak begitu mengerti apa yang ada di dalam handphone itu. Selain apa yang saya perlukan, itulah yang saya bisa. Tapi anak-anak sekarang canggih-canggih banget. Bisa. Dan memang mungkin diperlukan buat mereka. Untuk sekolah, untuk buat tugas, dan lain-lain kegiatan-kegiatan. Begitu juga dengan orang-orang yang memerlukan akan hal itu. Itulah perkembangan zaman pada alat komunikasi. Nah, saudara-saudara, coba untuk ibu-ibu. Perkembangan zaman atau perubahan zaman seperti apa? Kita lihat perubahan zaman pada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ingat nggak? Anak-anak sekarang nggak ngalamin hal seperti itu. Saya waktu kecil pernah ngalamin waktu di Jakarta, waktu tinggal di Jakarta. Dulu nenek saya, mas saya itu ada ayamnya katanya, kata Bapak Gembala di atasnya ya, gitu ya. Setrikaan. Pakai arang. Jadi kalau mau setrika arangnya dulu dikipasin begitu supaya menyala, baru dimasukin pakai cepitan begitu ke dalam setrika itu. Dan barulah ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma setrika bajunya. Ngalamin Bapak Ibu Saudara saya waktu kecil sebentar sih ya, tapi pernah melihat, belum pernah pakai setrika itu, tapi melihat orang tua dan nenek pakai setrika seperti itu. Sekarang sudah canggih. Tinggal colok saja begitu ke listrik dan kita bisa setrika baju. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi. Disadari atau tidak, semua sedang berubah. Mari hari ini kita akan melihat sejarah tentang perubahan itu
Ini adalah zaman sebelum revolusi industri. Saudara, sebelum zaman revolusi industri, tentu ada zaman-zaman sebelumnya ya. Sebelum revolusi industri juga ada zaman-zaman sebelumnya. Tapi saya mengambil zaman sebelum revolusi industri itu. Maka orang itu pakai tenaga air, tenaga hewan, dan tenaga manusia. Tenaga angin. Tetapi manusia itu terbatas. Jadi mereka memproduksi barang dan jasa dan mereka memakai itu. Tenaga manusia, sekali lagi, tenaga hewan, tenaga barang, maksud saya bukan tenaga barang, tenaga air, tenaga angin, tetapi sekali lagi semuanya terbatas. Itu zaman sebelum revolusi industri. Tapi itu dilakukan terus. Dan kemudian kita akan melihat setelah itu ada zaman revolusi industri. Bahkan sampai hari ini. Ya, revolusi industri yang pertama. 1.0. Itu mulainya dari abad ke-18, sekitar tahun 1750 sampai 1850. Dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Ya, dan untuk menghargai makanya kalau misalnya listrik apa ya Pak Herman ya, pakai istilah berapa watt gitu ya. Itu untuk menghargai salah satunya James Watt. Dia menemukan mesin uap. Mulainya revolusi industri itu dari Inggris ke Eropa, ke Amerika, Jepang, dan kemudian akhirnya ke seluruh dunia. Ada kereta api waktu itu bisa dibuat untuk lintas benua. Dan barang-barang bisa juga diproduksi dengan mudah dan secara massal. Kalau dulu kan pakai tenaga manusia itu, tenaga angin, tenaga air itu terbatas. Tetapi sekarang dengan ditemukannya mesin uap itu bisa memproduksi barang dan jasa. Dan itu memudahkan manusia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Perubahan terus terjadi pada revolusi yang kedua. 2.0. Nah saudara-saudara, pada waktu ini listrik mulai ada. Itu kira-kira akhir abad 19 sampai awal abad ke-20. Listrik ada dan hadir dan dampaknya itu mempengaruhi baik secara ekonomi, secara sosial, dan kondisi militer pada saat itu karena kemudian ada perang dunia kedua. Pada waktu itu banyak tank, pesawat, senjata diciptakan di dalam pabrik karena sekarang digantikan dari tadinya yang pada pakai mesin uap sekarang ada listrik, maka dinamakan ada ban berjalan. Disitulah diproduksi secara massal. Dan semuanya itu kemudian dipakai untuk perang. Terjadilah perang dunia yang kedua. Dan kemudian beralih setelah itu ada revolusi industri. Yang ketiga, ya, 3.0. Ini adalah satu proses otomatisasi dari industri. Kenapa? Karena pada waktu inilah mulai ada komputer dan robot yang dipekerjakan di pabrik-pabrik. Jadi manusia sudah mulai pada era digitalisasi pada waktu revolusi industri yang ketiga ini. Dan ini ada di akhir abad ke-20. Dan memudahkan pekerjaan manusia. Membuat produk tidak butuh waktu yang lama. Kalau awal-awal produksi revolusi industri itu, produksi itu biasanya hanya satu waktu zaman revolusi yang pertama itu, industri yang pertama. Dan kemudian jadi lama begitu, kalau di satu pabrik begitu ya sudah itu saja. Jadi lama kemudian meningkat pada revolusi industri yang kedua dan sekarang pada revolusi industri yang ketiga semakin memudahkan pekerjaan manusia. Tapi memang ada dampak buruknya juga. Manusia tidak lagi memegang peran yang penting karena semua bisa digantikan melalui komputer dan robot yang memang juga dikendalikan oleh manusia,
tetapi tenaga-tenaga manusia tidak lagi memegang peranan yang penting. Dan Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya revolusi industri yang keempat, 4.0, inilah saat-saat kita ada. Dengan ditemukannya internet. Saudara, ini terjadi pada akhir revolusi industri yang ketiga. Bagaimana teknologi berkembang begitu cepat, orang bisa terhubung dengan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Saya ingat waktu sekolah, lupa sih kelas berapa waktu itu, ketika guru-guru mengatakan sebentar lagi ada era globalisasi. Dan kemudian pada saat-saat ini, di mana kita hidup, ada berapapun umur kita ada pada saat ini. Teknologi yang cerdas dan ada dampaknya. Dampaknya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang tadinya berkembang, perusahaan-perusahaan raksasa mati. Kenapa? Karena perlu aktivitas, kreativitas, inovasi pada revolusi yang keempat ini, yang terjadi pada saat ini. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, di mana kita ada dan hidup. Dan pada saat-saat ini dengan hadirnya Gojek, Grab, inilah yang terjadi perubahan zaman demi zaman. Orang-orang sekarang tidak usah lagi pergi kemana-mana tempat di rumah. Mau pesan makan apa? Bisa. Melalui fitur HP. Dan ada dampaknya juga. Menciptakan lapangan kerja baru, profesi yang baru di era revolusi ini. Dan fokus daripada revolusi ini adalah efektivitas produksi. Saudara-saudara, pada saat ini orang bahkan bisa menggunakan jasa perbankan dari rumah. Mau transfer kemana, gak usah pergi keluar dari rumah. Tetapi kita masuk, masih ada di dalam rumah, masih di rumah, kita bisa melakukan segala hal. Ketika pandemi terjadi selama 2 tahun lebih ini, ya, di mana orang-orang banyak work from home, maka pada waktu itulah hal ini lebih-lebih digunakan. Ketika saya mempersiapkan hal ini, saya memikirkan sungguh tidak terasa. Segala sesuatu berkembang, segala sesuatu berubah. Dan sekarang kita menuju kepada revolusi industri yang kelima. Yang saya mendengar dari berita-berita sudah dimulai oleh Jepang. Pada revolusi industri yang kelima nanti, kita akan ada di dalam kombinasi berbagai aspek. Ada manusia, ada data, ada teknologi. Dan fokusnya adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Manusia makin ingin hidup enak dan sejahtera. Kita melihat perkembangan daripada revolusi industri dari yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Sampai nanti kelak yang kelima. Pada yang pertama itu ditemukannya mesin uap. Yang kedua adanya listrik. Yang ketiga itu adanya komputer dan robot. Dan yang keempat adanya internet. Sehingga kita bisa tahu ya secara global berita-berita apapun Bapak Ibu Saudara bisa tahu. Saya ingat beberapa kali Bapak Gembala bilang kalau kita punya HP kita seperti menggenggam dunia ini. Kita bisa tahu segala berita mengenai hal itu. Bapak Presiden pergi ke beberapa tempat kita bisa lihat dari HP kita. Perjalanannya sampai kembali ke tanah air. Atau keluarga kita yang sedang bepergian kita bisa tahu. Nah saudara-saudara kita ada sekarang hidup di era digital. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, bukan saja anak-anak muda yang dari kecil ya sudah diajarkan hal ini oleh guru-guru mereka, oleh keadaan yang memaksa mereka. Tetapi kita orang-orang yang sudah lebih tua, yang sudah tidak muda lagi, katanya nggak boleh bilang tua, yang sudah tidak muda lagi. Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalamnya. Ada dalam satu kegiatan yang cepat dan canggih,
yang tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena manusia itu sedang menuntut dan meminta hal yang efisien, hal yang praktis. Dan itu sedang terjadi pada saat-saat ini. Bidang komunikasi dengan smartphone, dengan fitur-fitur yang canggih tadi saya katakan, kita bisa video call, kita bisa aplikasi bisnis, dan itu memudahkan. Orang bisa menjangkau pelanggan dengan cepat. Dulu sulit, harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun sekarang masih dilakukan, tetapi kita bisa memamerkan produk kita melalui alat-alat yang kita punya dari rumah kita. Semuanya bisa dipakai melalui smartphone yang kita punya. Dan yang tidak siap pada era ini akan ketinggalan zaman, kalah dari saingan-saingannya. Saudara-saudara, bagaimana sebagai orang tua, oma, opa, ibu, dan ayah mendidik anak-anak secara kita sebagai orang percaya, secara firman Tuhan, tetapi juga yang hidup di era digital ini. Saya pernah berpikir, saya sudah tidak muda lagi, tidak usah belajar yang terlalu heboh lah begitu ya, dibanding anak-anak muda yang memang dituntut baik pekerjaan mereka, baik pendidikan mereka. Tapi saudara, ternyata kami hamba-hamba Tuhan juga harus mengetahui dan harus hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua hal yang ada di dalam dunia ini sedang berubah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan katakan, untuk segala hal ada masanya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan melihat ayat firman Tuhan bahwa ada yang tidak berubah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara mengaminkan? Amin. Puji Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini, kita punya Tuhan Yesus yang sama, yang tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya, kuasanya tidak berubah. Kalau dulu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Dia dari satu tempat pergi ke satu tempat yang lain, memperhatikan orang-orang, mengasihi mereka. Yesus yang dulu hadir 2000 tahun yang lalu, Dia juga ada bersama dengan saudara dan saya melalui Allah Roh Kudus yang diberikannya di dalam kehidupan kita. Dia tetap Allah yang mengasihi saudara dan saya. Ketika kita sakit, dulu Yesus menjamah orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang buta, yang timpang, yang mati dihidupkan kembali. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita sakit, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, kita bisa datang kepada Dia di dalam doa kita. Dia tetap Yesus Kristus yang baik. Tadi kita menyanyikan pujian, Dia Tuhan yang baik, yang bisa kita sampaikan segala keluhan kita. Dia melihat setiap tetes air mata kita. Dia tidak berubah. Bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat segala sesuatu hal berubah di dalam kehidupan ini, yang kadang mungkin sebagai orang yang sudah lanjut usia, kita tidak bisa menjangkau seperti anak-anak muda yang memang hidup di dalamnya. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang tidak berubah, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, bercerita tentang iman, tentang pahlawan-pahlawan iman. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai iman yang teguh kepada Dia. Di tengah-tengah keadaan kita yang sulit, di tengah keadaan kita yang sedang terjepit mungkin pada saat ini, ada Tuhan yang kuasanya tetap besar, tetap sama, dan mengasihi saudara dan saya, sanggup menolong dan mau menolong kehidupan kita semuanya. Baik anak-anak muda, orang-orang dewasa muda, bahkan kaum ibu, kaum bapak, semuanya Tuhan tetap Allah yang sama. Allah yang mengasihi kehidupan kita semuanya. Saudara,
bagaimana dengan keadaan kita? Mengenai perubahan, saya teringat keadaan diri kita masing-masing. Saudara, sebelum kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka kita adalah manusia yang berdosa, yang hukumannya sungguh adalah maut. Tetapi pada waktu kita percaya, beriman kepada Dia, maka Tuhan mengubahkan hidup kita. Hidup lama kita berubah menjadi suatu kejadian yang baru. Tetapi bukan saja pada satu waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, tetapi itu harus terus berubah di dalam kehidupan kita. Terus menerus diperbaharui, firman Tuhan katakan, sampai kita menuju kepada kesempurnaan. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kolose pasal 3 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Saudara, ayat-ayat ini sering kita baca, tetapi hari ini di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi pada dunia ini, pada zaman demi zaman, waktu demi waktu yang terjadi di dalam kehidupan manusia, ada satu hal yang harus kita ingat. Saudara dan saya, orang-orang yang dulu tidak dikasihi, yang menjadi musuhnya Allah, tetapi pada satu waktu Allah yang berjanji untuk mengampuni kita, Dia datang di dalam Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dia mengampuni dosa kita. Dan waktu kita percaya, hidup kita yang lama di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, diubahkan. Kita menjadi satu kejadian yang baru. Satu ciptaan yang baru. Tidak direnovasi, tetapi diciptakan menjadi satu ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, tetapi dikatakan yang baru itu sudah datang. Tetapi dilanjutkan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 10 tadi dikatakan bahwa saudara dan saya harus terus menerus diperbaharui. Untuk apa? Untuk semakin mengenal Sang Pencipta kita. Untuk makin mengenal Juru Selamat kita. Bukan hanya satu waktu kita percaya. Kita nyanyi bahwa kita percaya kepada Dia, kita beriman. Tetapi praktekkan di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saudara, ada hal-hal yang harus terus-menerus sekali lagi diperbaharui di dalam kehidupan ini. Jangan lupa. Jangan merasa saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah menjadi orang percaya. Dan Tuhan Yesus itu tidak berubah di tengah-tengah perubahan zaman ini. Sudah cukup. Tetapi kita melihat sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Dia melihat dan menyelidik hati kita yang terdalam. Saya tidak tahu hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga tidak tahu hati saya. Tapi Dia di dalam kemahatauannya, kemahakuasaannya, Dia menyelidik hati kita yang terdalam. Dia tahu setiap pikiran kita, setiap ucapan bahkan yang belum terucapkan atau belum yang diperbuat perbuatan kita. Dia sudah tahu. Bahkan kalau kita membaca dalam firman Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Dia sudah tahu kita. Dia sudah merancangkan kita. Dan terus menerus mari kita memperbarui hidup ini. Supaya kita terus menuju kesempurnaan sama seperti Kristus. Bagian akhir dari firman Tuhan tentang perubahan ini yang pertama. Kesimpulan. Perubahan dalam dunia di segala zaman terus terjadi. Saudara, mau tidak mau kita akan terus mengalami akan hal ini. Tetapi ingatlah, di setiap zaman ada orang Kristen, ada orang percaya. Sebelum revolusi industri, pada masa revolusi industri, ada orang-orang percaya.
ada anak-anak Tuhan di dalamnya. Perubahan terjadi terus-menerus. Yang kedua, perubahan di setiap era menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, di setiap era perubahan orang Kristen hadir, tadi saya katakan ini. Orang Kristen ada dan Tuhan selalu menyertai. Tuhan pelihara hidup kita bahkan sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tetap dipelihara di tengah-tengah situasi dan kondisi zaman yang terus berubah, yang terus berkembang, yang mau tidak mau kita ada di dalamnya dan mengikuti perubahan dan perkembangan ini. Yang keempat, yang tidak berubah itu firman Tuhan katakan adalah Kristus dan firman-Nya. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Yang terakhir, perubahan hidup kita harus terus-menerus. Secara rohani, secara fisik, dan segala kegiatan aktivitas kita berubah. Tetapi secara rohani, mari terus-menerus hidup kita berubah. Semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Sampai kelak kita berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan tutup ibadah kita saat ini. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Kami sudah dibangunkan pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Sehingga semuanya segala kepujian kami sebagai satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam keterbatasan hamba-Mu. Berbicara lebih lanjut kepada kami Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri melalui Allah Roh Kudus memberikan pengertian. Di tengah-tengah situasi dan zaman yang berubah. Kami mempunyai Yesus yang tidak berubah. Yang kasih-Nya, kuasa-Nya tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang memperhatikan kami, yang mempedulikan kami, yang melihat setiap tetesan air mata kami. Kami bersyukur kami memiliki Roh Kudus yang memberikan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Mari Tuhan, sebagai opa, sebagai oma, sebagai ibu, bapak, bahkan anak-anak yang hadir maupun yang ada di rumah saat ini, biarlah kami berdampak bagi keturunan kami, bagi keluarga kami, bagi teman kami, bagi lingkungan kami, dimanapun kami berada. Supaya hidup kami seturut, selaras dengan firman Tuhan. Dan kami Tuhan terus menerus diperbaharui menjadi satu ciptaan yang baru, yang mungkin saja bukan dulu kala kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan pertama kali. Tetapi terus menerus di dalam kehidupan kami menjadi serupa seperti Kristus, seperti yang diinginkan oleh Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menerus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini berdoa, kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah, di dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang berkekurangan, Tuhan akan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang mengalami masalah pergumulan di dalam kehidupan kami, apapun itu masalah kami mau bawa kepada Tuhan dengan iman kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong kami dan menyertai, membukakan jalan bagi setiap masalah kami. Berkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan pakai, Tuhan pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat anak-anak kami, cucu-cucu kami, di dalam pendidikan, di dalam sekolah mereka. Tuhan yang menolong mereka semua, memberikan hikmat, keberhasilan. Mereka menjadi anak-anak yang sukses. Lebih daripada itu kerinduan kami, supaya anak-anak kami, cucu-cucu kami mengenal secara pribadi Kristus sebagai juru selamat hidup mereka, dan mereka bertumbuh di dalamnya. Tuhan, kami berdoa buat
bangsa dan negara kami menyerahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi pada saat ini, Tuhan yang sanggup mengendalikan melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami serahkan kepada Tuhan. Berikan keamanan di seluruh Indonesia ini. Bapa, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami. Yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, yang mengembalikan miliknya Tuhan, balas dengan berkat-Mu yang berlimpah. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami semua. Dan kami sungguh percaya, kami yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus